Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kemanusiaan TV. Ya, punya kaos kita sekarang. Kita sekarang main di studio barunya Kemanusiaan TV. Di sini, perkenalkan, saya Adit atau Radit. Bisa dipanggil Adit, bisa dipanggil Radit. Di sini saya akan bercerita tentang kisah inspiratif. Bercerita tentang kisah inspiratif. Bercerita tentang hal luar biasa yang dialami oleh saya sendiri, tentang kemanusiaan, tentang betapa banyak orang baik di sekitar kita. Kisah ini bermula sebenarnya sudah beberapa waktu yang lalu. Kejadian ini baru kejadian beberapa hari yang lalu, Pak. Di bulan Oktober, dimulai dari tanggal 14 Oktober kemarin ceritanya. Kalau sebenarnya ini awalnya sih dari saya dari tim pendamping kesehatan dari program kesehatan Doba Yogyakarta. Nah, pertama itu saya ceritanya dapat info dari teman saya tentang Mas, ini ada data pasien. Waktu itu saya baca alamatnya hanya via WA, karena itu yang mengajukan orang sana lah. Mengajukan orang sana itu alamatnya saya baca di Keropak Giri Panggung, Tepus, Gunung Kidul. Singkat cerita, saya udah dikasih kontak sih. Jadi nggak cuma alamat WA, tapi saya udah dikasih kontak pasiennya langsung. Nah, ceritanya, singkat cerita, tanggal 14 Oktober 2020 pagi-pagi ini selesai urusan rumah dan segala macam, saya mandi kan buat prepare berangkat kerja. Saya mandi, saya ingat, oh iya, ada data yang belum saya survei. Alamatnya di Tepus Gunung Kidul, Keropak Tepus Gunung Kidul. Saya langsung nelpon kan, karena udah dikasih kontak. Saya janjian biar nggak kecelek. Jadi ceritanya saya itu juga survei pasien. Nah, waktu itu saya nelpon pasiennya, udah alhamdulillah bisa dihubungi kan. Pak, saya mau ke rumah jenengan. Gini cerita. Oh iya Mas, saya tunggu di rumah. Oke, saya lihat map tuh. Saya buka Google Map dulu. Posisi kan saya berangkat, karena masih pagi, saya berangkat dari rumah. Saya langsungan. Ya, saya lihat map. Jaraknya itu kalau nggak salah sekitar 73 km. Di jamnya itu, jarak tempuhnya itu sekitar 2 jam 15 menit. Pak itu. Saya waktu itu langsung aja naik motor. Ada nggak, karena kita survei kita juga naik mobil kan, nah, kita naik motor karena kita biasanya mengantisipasi kalau daerahnya susah dijangkau gitu. Oke lah, prepare, saya berangkat. Saya kepikiran waktu itu, cerita aja sih, saya pakai jaket almarhum bapak. Semoga ini berkah ini ceritanya. Nah, saya pakai jaket almarhum bapak. Saya berangkat naik motor kesayangan saya. Saya berangkat, singkat cerita, saya berangkat masih motor, berangkat isi bensin segala macam, berangkat. Saya itu sampai di Wonosari, Siono namanya, di sebuah minimarket. Sebuah minimarket di Siono, daerah Wonosari, di Mas itu ya. Saya nanya saya sebenarnya nelpon sama pasiennya, enaknya lewat mana Pak? Oke, lewat Bintaos. Kalau saya tahu Bintaos kan, daerah Tepus. Bintaos gimana lewat Bintaos? Ya Mas, lewat situ aja gampang. Oke, saya cerita. Saya ke sebuah minimarket, saya beli air minum untuk ngisi tenaga. Karena waktu itu sangat panas banget waktu itu. Saya minum air, saya beli air mineral, beli coklat untuk ganjel perut. Oke, ya udah minum. Saya nanya ke kasirnya, oh benar, emang diarahkan lewat situ aja kan, lewat Silang ke selatan. Oke, saya berangkat. Nah, pengalaman gila itu terjadi setelah saya istirahat itu. Nah, setelah istirahat itu,
Saya di sebuah persimpangan jalan. Kan saya udah tahu namanya Giri Panggung, dan saya ngincernya pokoknya saya harus sampai Tepus dulu. Ibu kota Tepus kalau nggak salah itu Bintaos deh kalau nggak salah. Terus sama saya harus ngincer Giri Panggung dulu. Sampai kalau kita nyari alamat ya kita patokannya kan itulah. Di persimpangan jalan ada jalan kecil ke kiri kayak jalur alternatif sama ke selatan. Saya ketahuinya ke selatan lah terus. Nah, saya nanya di situ Giri Panggung. Oh bener mas, lewat sini. Beneran saya lewat kiri, dan itu saya muter-muter. Yang harusnya lokasinya itu saya tinggal lurus aja terus belok kiri. Saya harus belok kiri dulu, belok kiri terus jauh banget, dan itu memakan waktu yang amat sangat lama. Saya bisa sampai lokasi itu bisa hampir 3 jam, 3 jam lah, 3 jam. Saya berangkat jam 8 pagi, jam 8 kurang lah, dengan persiapan di jalan segala macam. Saya nyampe sana itu hampir jam 11 siang. Saya harus melewat yang tadinya itu sebenarnya tinggal lurus aja, ternyata saya harus disuruh balik lagi karena orang taunya, orang sekitar situ hanya lewat situ, dan saya menemukan lokasi yang menurut saya entah berantak waktu itu karena saya harus melewati gunung, bener-bener gunung kidul, dan itu gunung sama tengah sawah segala macam. Saya sampai nanya berkali-kali di situ. Akhirnya setelah saya kesasar itu nemu jalan yang ternyata sudah masuk ke dusun Keropak Giri Panggung Tepus itu. Saya bertanya dengan seseorang, saya bertanya di pinggir jalan, saya nanya namanya ini. Oh iya, namanya Putri, namanya Dek Putri. Nah, saya nyari orang namanya Dek Putri, survei kesehatan. Oke, dengan saya nanya, oh iya, ternyata orang sekitar situ tahu, dan Putri salah satu anak spesial lah, anak yang spesial istimewa di situ. Oke, langsung ketemu Polindes. Patokannya Polindes ada gang, udah masuk. Nah akhirnya singkat cerita saya ketemu tuh sama rumahnya. Akhirnya saya ketemu rumahnya Putri. Pertama kali yang saya lihat saat pertama kali datang ke rumah Putri adalah rumah itu kosong. Maksudnya kosong, benar-benar rumah yang tidak ada apa-apa di situ gitu loh. Saya masuk ke Kulon, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dan kan orang tuanya ada di rumah, kedua orang tuanya dan Putri juga ada di rumah. Saya masuk, itu rumahnya hanya ada tikar di situ. Oke, kan langsung batin tuh. Oke, kan akhirnya ngobrol, akhirnya ditemui sama keluarganya. Waktu itu yang pertama ketemu bapaknya di Putri, yang namanya Putri Natusa kalau nggak salah. Kawan Putri Natusa, lucu adiknya, putih bersih imut. Saya ketemu waktu itu si bapaknya. Alhamdulillah Putri juga posisinya di rumah, ketemu sama ibunya di Putri juga. Nah, ngobrol, saya juga sambil numpang istirahat karena habis perjalanan jauh. Waktu itu saya nanya-nanya survei lah, SOP survei biasa, standar operational procedure survei biasa. Oke, waktu itu saya masih masih bingung juga sih, karena ternyata keluarga Putri ini tidak tahu kalau dia itu diajukan ke Dompet Doa Jogja, ada pengajuan ke Dompet Doa Jogja. Mereka benar-benar tidak tahu. Makanya saya juga memulai pembicaraannya agak ya kita arah-arahin lah. Saya arahkan ke yang akhirnya saya bisa sampai ke sini gitu. Ada seseorang yang mengajukan bantuan dan segala macam. Ngobrol, ternyata masalah utamanya adalah Putri ini harus bolak-balik ke Sarjito, ke Tepus, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito di Jogja, dan dia itu menempuh perjalanan yang ya mungkin hampir sama kalau dihitung ya paling jarak 10 kilo lah, sekitar 60-an kilo dari rumah untuk ke rumah sakit. Oke, bisa dong harusnya kan, bisa berangkat ke rumah sakit. Tapi ternyata orang tua Putri itu nggak punya motor. Nah, orang tua Putri nggak punya motor. Oh, terus gimana Pak berangkatnya? Mereka
mereka harus sewa motor. Mereka harus sewa motor, kadang ada kadang enggak, karena saat saya survei, saat saya ngobrol dengan orang tuanya, katanya itu pernah, harusnya dia bulan September kalau nggak salah, bulan September itu dia harus tes BERA di rumah sakit Sarjito. Itu dipending bukan karena jadwalnya harus reschedule ya, harus jadwal ulang, karena tidak ada kendaraan untuk berangkat ke rumah sakit. Oke, masalah utamanya adalah transportasi waktu itu rumah sakit. Saya nanya lah, motornya kemana? Nah, sebenarnya tadinya mereka tuh punya motor, dan ternyata motornya itu dijualnya karena apa? Jadi bapaknya Putri itu suatu waktu pernah ikut project. Jadi orang tuanya Putri, bapaknya itu bahasanya ya, bangunan lah, jadi kuli bangunan bahasa gampangnya. Terus ibunya Putri itu jualan warung kecil-kecilan lah di dekat rumah. Bapaknya itu diamanahi sama orang, diajak sama orang untuk nyari orang di tetangganya untuk ada sebuah proyek di daerah Sentolo. Jadi hampir Gunung Kidul dan Sentolo, lumayan jaraknya. Nah, ternyata orang tua Putri, si bapaknya Putri itu ditipu sama pemborongnya. Bukan ditipu atau apa, pembahasannya ditipu. Jadi saat dia proyek sudah berjalan sekitar 75%, proyek berhenti, dan bapaknya Putri harus menanggung biaya dari 10 orang yang diajak tetangganya semua itu waktu itu. Dan singkat cerita, dia harus menjual semua aset yang dia punya, termasuk kambing. Dia punya kambing di belakang rumah, ada kandang kambing, ada motor, mungkin segala macam perabot, sampai warung itu dia harus tutup karena karena si ibunya Putri itu tidak bisa jualan lagi waktu itu karena modalnya udah habis. Mungkin termasuk untuk modalnya untuk menutupi biaya ganti rugi itu ya, bisa dibilang ganti rugi. Oke, saya pulang. Saya pamit pulang. Terus saat itu posisi di jalan, saya kepikiran, waktu pulang itu saya kepikiran gimana cara bantunya, karena dari kita sendiri, saya sendiri sebagai pendamping kesehatan lembaga duafa, kita biasanya itu membantu dalam hal kayak ada obat yang tidak ditanggung BPJS. Adik Putri itu biaya berobatnya udah ditanggung sama BPJS dan obat, dan ternyata BPJS-nya waktu itu dibantu sama perangkat desa sebelah, entah ceritanya gimana. Nah, itu saya pulang di jalan, akhirnya saya menemukan jalan pulang yang benar. Di jalan, singkat cerita, sore hari saya update status tentang, saya memikirkan satu hal, gimana ya cara membantu keluarga Putri ini, karena menurut saya ini masih hal baru bagi saya untuk membantu, tidak dalam bentuk pengobatan gitu. Putri itu didiagnosa dengan bahasanya apa ya? Kalau bahasa singkatnya adalah Putri itu mikrosefali. Jadi kepalanya, kalau teman-teman tahu hidrosefalus, dia kebalikannya. Kepalanya itu mengecil atau belum bisa berkembang. Terus ada jantung bocor juga. Matanya Putri itu belum bisa terbuka sampai hari ini. Dan terakhir saya sempat ketemu itu ngobrol itu ternyata Putri itu tidak ada tulang ekor ya. Tulang ekor dibilang, tulangnya namanya tulang ekor. Ibunya punya tulang ekor, itu sakitnya. Sore saya update status di WhatsApp saya menceritakan tentang kondisi Putri. Gimana ya kalau kita patungan beliin motor? Sederhana Pak. Gimana ya kalau kita patungan beliin motor? Oke, ada satu respon mendoakan, semoga niatnya dilancarkan Mas, dijabah. Amin, insyaallah. Oke, saya semakin mantap waktu itu. Semakin mantap. Saya lanjut tuh di status berikutnya.
Ya, sewu-sewu dari Banyu. Sewu-sewu dari Banyu. Kalau ada yang tahu istilahnya ya. Sewu-sewu dari Banyu. Saya tulis statusnya itu sewu-sewu dari Banyu. Gimana kalau kita ganti jadi sewu-sewu dari motor second? Akhirnya saya update status saya menjelaskan tentang cerita si Putri kayak gitu. Saya sempat screen capture juga. Jadi saya bikin status terus saya screen capture gitu. Nah, screen capture itu saya juga share akhirnya di IG Story. Nah, dari WhatsApp Story terus ke IG Story, Instagram Story. Di IG Story sebenarnya awal respon itu di IG Story, di Instagram Story. Instagram Story itu awalnya ada yang komen status saya, itu tulisannya gas mas Adit, saya 200.000 pertama. Nah, saat ada respon itu saya langsung bismillah lah waktu itu. Oke, bismillah, 200.000 pertama. Ada yang komen. Justru awalnya itu malah dari IG Story yang respon pertama, awal-awal respon. Terus ada teman lagi, mas, nek arep donasi be carane, atau kalau mau donasi gimana caranya. Oke, bismillah saya bilang gitu. Ada akhirnya di WhatsApp pun juga mulai banyak respon. Sini saya di WhatsApp udah mulai banyak respon. Udah mulai nanya, mas gimana caranya transfernya, gimana cara ikutan donasinya. Itu hanya melalui WhatsApp Story yang saya bagikan, dan saya membagikan kisahnya tentang adiknya, tentang adik Putri dan warnanya itu seperti apa. Oke, terus saya bilang ke mereka, karena waktu itu saya masih takut dengan yang namanya donasi gitu loh. Karena saya kepikirannya adalah kenapa waktu itu saya bikin open donasi sendiri dan saya kepikirannya untuk open donasi sendiri secara pribadi bukan melalui kantor ya, karena itu menjadi hal baru di Dompet Duafa. Bagi saya juga, saya gimana cara ngomongnya ya ke kantor, ke Dompet Duafa kalau kita mau donasi motor nih gitu kan. Masih aneh lah menurut saya gitu loh. Selama saya bekerja di Dompet Duafa, saya belum pernah mengalami yang namanya kantor itu bikin open donasi motor. Bismillah, saya tekadkan, oke. Dan saya masih ragu waktu itu, jujur saya masih ragu. Saya telepon teman, banyak yang respon, saya telepon mereka telepon saya nanya. Saya menjawabnya, bentar ya, saya mau bikin komitmen untuk diri saya sendiri dulu, agar teman-teman, dan gimana caranya biar teman-teman bisa menjaga kepercayaan ke saya gitu, tentang open donasinya. Akhirnya waktu itu saya konsultasi ke teman saya di Dompet Duafa, nek kalau ini dikampanykan melalui Dompet Duafa gimana ya gitu. Ya coba mas, saya tanyakan. Oke. Waktu itu saya belum dapat jawaban, dan akhirnya ya Allah sih yang gerakin. Waktu itu ada satu orang baik, malam hari sekitar jam berapa ya, saya lupa, jam mungkin habis isya lah, mungkin sekitar habis isya. Dia komen cuman, mas gimana cara kalau mau transfer gimana, dan dia tidak banyak pertanyaan waktu itu. Dia langsung transfer, dia minta rekening langsung transfer. Waktu itu saya langsung rasanya oke, bismillah, orang percaya sama saya, Pak. Saya langsung oke, bismillah, ada orang percaya sama saya tentang saya open donasi. Setelah itu luar biasa banget, sampai sekitar jam 10 malam saya mulai update status itu sekitar jam 4-an lah. Jam 10 malam itu ada orang sendiri, dan ada teman saya itu dua orang kalau nggak salah. Mereka sampai bikin open donasi sendiri yang mereka akhirnya bisa mengumpulkan dari teman-teman mereka dengan angka yang menurut saya luar biasa. Di jam 10 malam saya sudah terkumpul sekitar 950.000 kalau nggak salah. Itu saya sempat nggak bisa tidur waktu itu. Piye isora. Gimana ya orang percaya nggak dengan donasi ini? Nah, oke. Saya tidur, akhirnya saya bisa tidur. Pagi-pagi, kalau malamnya itu sekitar ada berapa orang itu yang transfer, saya tidak akan menyebutnya, tapi angkanya di angka 950.000. Terus pagi hari saya bangun tidur, banyak respon lagi, mereka berkomitmen. Oh ya, sebelumnya saya bilang ke mereka, di malam hari atau di sore hari sebelumnya itu, sore dan malam saya bilang ke mereka, bentar ya, yang penting komitmen dulu, kalian mau berdonasi untuk keluarga Dek Putri,
setelah nanti yakin, nanti saya kirimin nomor rekening, dan di malam harinya itu saat ada orang pertama yang transfer itu, saya langsung bikin campaign dengan Bismillah, monggo yang ingin bantu Dek Putri silahkan transfer ke rekening saya. Nah, pagi harinya dan di malam harinya sebenarnya banyak yang respon, oke nggak apa-apa, oke saya iakan, oke komitmen dulu. Pagi harinya banyak lagi yang respon, mas saya bantu lagi. Di malam hari ada yang bilang, mas nanti malam saya kabari update donasinya segala macam. Pagi hari donasi udah mulai masuk. Saya berangkat kantor, saya sampai nodong ke teman-teman, saya bawa kotak makanan kecil, saya masuk, ayo patungan beli motor gitu. Motor apa ini? Ini saya jelaskan kan gitu. Jadi sampai di sebelumnya saya sempat ketemu teman saya makan siang di sebuah angkringan. Saya juga nodong teman saya waktu itu. Nah, siangnya saya terus pagi ke kantor, siang keluar makan, balik ke kantor lagi, nodong lagi, dan alhamdulillah banget saat itu sekitar jam 11 siang. Sebelum jam 11 siang saya udah makan siang. Nah, setelah itu ada satu teman yang ngomong dia menawarkan motornya. Saya masih nggak percaya waktu itu. Karena saya nodong dia untuk, ayo mas donasi, mas beli motor yuk, gini kan. Nah, untuk beli motor, di target saya itu di angka sekitar 4-5 juta waktu itu untuk beli motor second. Yang penting ada motor lah. Alhamdulillah di jam 11 siang sebelum itu lah kalau nggak salah, ada temen nawarin motor. Saya langsung deal-dealan, bener mas, saya masih nggak percaya waktu itu. Terus setelah itu saya langsung lari itu, karena motornya dibawa kan, saya langsung lari ke parkiran motornya, saya foto tuh. Itu salah satu momen yang bisa bikin saya nangis waktu itu, karena benar-benar keajaiban banget gitu. Dan di siang itu saya sudah di angka 2 juta berapa gitu, 2 juta, sekitar 2 jutaan lah. Karena waktu itu saya sudah ngobrol sama teman, motormu tak beli, yang penting saya udah pegang uang sekian nih dari donasi, nanti sisanya kita komitmen. Waktu itu target saya adalah 1 bulan untuk beli motor, untuk bisa ngumpulin uang sekitar 4-5 juta untuk beli motor. Nah, setelah itu saya hitung-hitungan segala macam. Setelah dapat donasi motor itu, saya bertekad untuk close donasi, karena tujuan saya emang untuk beli motor gitu loh. Beli motor udah close lah gitu. Dan ada kisah menarik di balik saya dapat motor itu sebenarnya. Jadi pas saya makan angkringan itu, nongkrong di angkringan sama teman-teman, teman-teman saya tahu, saya ceritain terus, oke, kita sudah membahas tentang kita mau beli motor apa nih kalau kita udah dapat donasi. Saat beli donasi itu kita nyeletuk nih, saya nyebut merek nih, teman saya ada yang pakai Honda. Waktu itu target saya emang beliin Honda Revo atau Supra gitu-gitulah. Teman saya nyeletuk, lah kalau saya mending beliin Honda aja, karena saya beli Honda, karena saya punya, waktu itu teman saya, karena saya naik Honda. Teman saya satunya, kalau saya mah mending Suzuki, saya naik Suzuki gitu. Saya nyeletuk, kalau saya mah mending Yamaha, karena saya beli Yamaha. Itu kejadian di angkringan sebelum saya ke kantor dapat motor. Dan setelah saya ke kantor, teman saya itu ngasihnya Yamaha Mio. Entah kebetulan, udah emang garis rezekinya Dek Putri dan keluarganya, kita dapat motor Yamaha Mio. Kenapa saya dari tadi bilang kita atau kami, karena ini gerakan
kebaikan yang bareng-bareng, tidak hanya lewat saya tok gitu. Jadi bisa menyebut hanya teman-teman baik saya waktu itu. Nah, dapat motor Mio, uang donasi, oke lah, bismillah, donasi saya close rencananya waktu itu berarti tanggal 15 Oktober, hari Kamis tanggal 15 Oktober siang, sebelum sholat zuhur, saya sudah dapat donasi 1 motor untuk warga Deputri. Dan uang donasi yang terus berjalan waktu itu. Masih ada konfirmasi, ada yang berkomentar, Mas besok sore, besok sore saya transfer. Dan saya bikin status lagi, akhirnya bismillah, saya berkomitmen donasi saya tutup jam 19.00 atau jam 7 malam. Oh iya, waktu itu hari Rabu saya ke rumah Putri, hari Kamis itu Putri harus ke Sarjito dan dia masih sewa motor. Kamis, terus Kamis sore itu saya janjian malam. Nah, jadi Putri itu kalau periksa ke Sarjito, dia numpang di tempat Pak Dinya bekerja di sebuah kolam pemancingan, dan mereka tidur di bisa dibilang lapak atau apa ya, pokoknya ada kamar kecil gitu untuk istirahat. Jadi Putri berangkat dari daerah Maguwarjo Sleman, dia dari Maguwo ke Sarjito, berangkatnya dari situ dengan sewa motor waktu itu. Malam saya janjian ketemu, saya pengen tahu kondisinya seperti apa sih gitu kan. Oke, tetap masih dengan donasi yang masih berjalan, teman-teman masih update status. Siang hari itu pun saya langsung nemuin teman saya untuk aku pinjem mobil untuk angkut motor. Pokoknya secepatnya motor kita antar kayak gitu. Dan saya beruntung banyak orang baik di sekitar saya, di sekeliling saya itu banyak orang baik. Oke, cerita saya malam ketemu sama keluarganya di Putri. Dan sebenarnya keluarga di Putri itu malam hari itu sebenarnya dia sudah punya motor. Di hari Kamis malam tanggal 14 Oktober saya survei, 15 Oktober Kamis malam keluarganya itu sudah punya motor dan sedikit rezeki lah. Alhamdulillah, donasi sampai malam hari itu sudah terkumpul sekitar, sampai saya close donasi di jam 19.00, dan setelah saya pulang dari kolam itu saya menghitung semua total donasi ada 3.725.000. Saya hitung-hitungan tuh waktu itu. Ya, waktu itu hitungan, alhamdulillah target. Menurut saya udah target karena sudah dapat motor dan ada uang yang masuk. Ada teman-teman yang saat saya nge-share donasi akan saya tutup, teman-teman bilang di donasi dilanjutkan. Tidak, karena target saya adalah satu unit motor. Malam hari saya hitung-hitungan dan saya sempat ngobrol dengan keluarga di Putri. Sebelum saya hitung-hitungan, saya saat nengokin Putri di rumah singgahnya, tempat dia singgah periksa itu, emang masalah utamanya itu adalah motor. Karena motor itu bisa menyelesaikan masalah lah Putri. Bapaknya Putri udah nggak kerja. Karena kendalanya adalah motor. Cita-cita sederhananya keluarga Putri, bapaknya Putri adalah dia punya motor untuk bekerja di sebuah lokasi untuk menjadi tukang batu atau bangunan. Itu motor saja teman-teman, cita-citanya hanya untuk bisa punya motor, bisa kerja. Nah, malam hari dan sebenarnya di Kamis malam itu udah dapat motor. Nah, di Kamis malam pun saat saya ketemu Putri itu, ketemu ayahnya Putri, saya udah ngomong, Pak, hari Minggu saya akan main ke rumah saya bilangnya saya akan main ke pantai dan kita mau mampir ke rumah. Singkat cerita, di hari Jumat pagi saya ambil motor bareng teman saya. Saya minta tolong beri bantuin ambil motor. Oke, serah terima, kita foto. Saya minta testimoni untuk akad motornya biar bisa dipakai dengan semaksimal mungkin. Hari Jumat pagi saya antar motor ke bengkel, dan luar biasanya salah satu yang membuat saya waktu itu takjub atau
saya percaya banyak orang baik di sekitar kita itu adalah dalam waktu 24 jam donasi itu sudah terpenuhi menurut saya. Dari Rabu sore saya kepikiran beliin motor, di Kamis siang saya sudah dapat motor untuk keluarganya si Putri. Keajaiban dan keajaiban orang baik, keajaiban sedekah, keajaiban itu memang ada gitu. Nah, Jumat pagi saya antar motor ke bengkel, saya periksa, saya minta Mas ke mekaniknya tolong diganti semua yang perlu diganti biar kondisinya bisa prima saat diantar ke rumahnya Putri. Terus Jumat saya bekerja seperti biasa. Jumat sore motor saya ambil dan dibawa sama salah satu teman saya motornya, salah satu teman baik saya, dan saya ngantar motor ke bengkel pun ngambil motor ditemani sama salah satu teman baik saya. Terus Sabtu Jumat itu motor dibawa pulang sama teman saya untuk diangkut, itu untuk diangkut besoknya. Akhirnya saya berubah jadwal, Sabtu pagi motor dan uang itu harus segera diantar. Donasi terkumpul 3.725.000. Saya dan masih ada orang baik yang genepi atau membulatkan donasinya menjadi 4 juta rupiah. 4 juta rupiah. Alhamdulillah, dan 4 juta rupiah itu adalah angka yang saya ucap saat target saya itu 4 juta buat beli motor second. 4 juta untuk buat beli motor second. Nah, 4 juta motor second udah dapat, dikasih sama orang baik. 4 juta itu juga total donasi yang terkumpul sampai di hari Jumat malam, biarpun saya close di Kamis malam. Akhirnya di Jumat sore atau Jumat malam ya, saya nelpon keluarganya Putri, Pak, akhirnya saya hari Sabtunya saya mau main ke rumah. Tuh, setelah main ke rumah, setelah saya hubungi, oke Mas, oke. Sabtu pagi saya berangkat. Motor posisinya sudah di Gunung waktu itu. Sabtu pagi saya berangkat. Pagi banget, sebelum jam 6 kalau nggak salah. Saya udah berangkat. Dan sampai di Gunung Kidul saya tukeran mobil. Jadi saya dari bawa mobil di atas di Gunung Kidul, saya tukeran bawa mobil pickup. Motornya sudah di pickup. Saya pinjam mobil dari salah satu teman baik saya. Oh iya, saya lupa bercerita tentang akhirnya donasi itu saya salurkan melalui Doa Jogja. Nah, kenapa? Karena saya menjaga kepercayaan teman-teman, takutnya ya namanya saya bawa uang orang banyak dan saya harus ada bukti. Waduh, buktinya pakai apa ya gitu kan. Akhirnya saya ke teman saya tasarufkan ya, saya salurkan melalui doa apa ya, nggak apa-apa Mas ini. Dan akhirnya saya bikin giant check. Saya bingung, Mas ini harus ada tulisannya nih gitu, dari siapa gitu. Nah, akhirnya kecetus nama teman baik Radit waktu itu. Saya tidak mau mengklaim ini bantuan untuk Putri dari saya sendiri, enggak. Saya menulisnya teman baik Radit. Hanya kita bikin check lah, nanti ada gambarnya gitu. Oke, Sabtu. Oke, kembali ke lanjut ya ke hari Sabtunya. Pagi ya berangkat di Gunung Kidul, saya tukeran motor. Ada salah satu teman baik saya lagi yang ikut, kita jemput dia di Gunung Kidul juga. Kita berangkat bertiga, sudah bawa motor. Nah, kita mikir nih, gimana ya caranya biar keluarganya itu nggak tahu. Jadi ceritanya kita mau bikin kejutan surprise. Gimana caranya biar si Pak Wanto ini atau orang tua yang Putri nggak tahu kalau dia dapat motor. Sampai sana sempat nyasar karena saya kan baru sekali sana, bukan nyasar sih, saya masih ragu bener nggak jalannya. Setelah itu habis itu tanya-tanya, bener ternyata rumahnya sana. Mereka mengenali Putri, mengenali Pak Wanto orang tuanya Putri. Kita jalan naik mobil, saya ketemu Polindes. Nah, saya ingat banget dulu pas survei itu ada Polindes, ancer-ancernya patokannya Polindes. Akhirnya mobil parkir saya beri Polindes itu, kami bertiga jalan kaki ke rumahnya Putri. Di sana kita ceritanya bilang
Ya kita cuman mau main, kita cuman mampir, kita nggak bilang parkirnya di mana dan segala macam, parkir mobil di mana, pakai mobil apa, enggak. Dan ada satu teman saya yang saya ajak itu, ya dia emang kalau dia kaget juga saat melihat kondisi rumahnya. Emang ya saya kaget kok emang gini ya, rumahnya tidak ada perabot sama sekali di dalamnya. Ada tikar sebiji atau 2 biji digelar di situ untuk menjamu, untuk apa ya, menyambut kami. Kita ngobrol bentar, kita bikin skenario motor itu, bahkan motor masih diparkir jarak sekitar 2-3 rumah lah, ada masuk di halaman rumah, di halaman Polindes itu. Setelah itu saya ngajakin, saya pindah mobil, saya ambil mobilnya, saya nyuruh 2 teman saya untuk nemenin bapaknya ke depan rumahnya. Jadi Putri itu rumahnya di belakang rumah, ada pinggir jalan, ada rumah di belakangnya, jadi ada gang kecil. Saya minta 2 teman saya untuk tolong temenin si Pak Wanto untuk keluar, ajakin ngobrol lah segala macam. Nanti pokoknya jangan sampai dia lihat posisi di pinggir jalan banget. Saya ambil mobil dan ada aja halangannya waktu itu. Mobilnya susah untuk mundur karena kalau bahasa sini kepater, selip. Nah, mobilnya selip. Jadi akhirnya alhamdulillah bisa, saya harus muter dulu. Saya juga mikir, waduh bapaknya Putri lihat nggak nih. Oke, bisa muter. 2 teman saya menjalankan tugas dengan baik. Ternyata mereka emang nggak tahu, ya bapaknya Putri nggak tahu kalau apa mobilnya yang apa. Nah, saat saya melewat dan akhirnya saya setelah muter arah dan segala macam, saya di depan gang rumah Putri itu, saya langsung turun, saya keluar, saya tutup pintu mobil. Bapaknya Putri sudah nunggu di depan gang itu dengan 2 teman baik saya, dan saya cuma bilang, Pak, ini motor buat Bapak. Dan itu menjadi salah satu momen yang luar biasa. Kalau teman-teman tahu di acara TV ada uang kaget, ada rumah, hampir sama ekspresinya, hampir sama. Bapaknya itu sempat apa ya, gagap ya mungkin ya, gagap. Saya pun tidak bisa menahan buat gak nangis waktu itu, karena saya mengalami hal yang luar biasa dalam waktu 24 jam. Itu selang waktunya cepat banget. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu pagi saya sudah bisa ngantar motor dan pokoknya luar biasa lah. Saya benar-benar bersyukur dikelilingi oleh orang-orang baik di sekitar saya, di sekeliling saya banyak banget orang baik. Di Sabtu itu saya langsung, ya pas saya turun saya turun dari mobil, saya langsung bilang, Pak, ini motor buat Bapak. Saya nggak bisa ngomong apa-apa waktu itu. Saya cuma, Pak, ini motor buat Bapak. Bapaknya bingung. Posisinya yang kayak, wah beneran nih. Langsung lah, ya proses serah terima lah. Waktu itu ibunya Putri belum ikut, ibunya Putri masih di rumah, karena saya cuma ngajak bapaknya tok. Saya ngasih motornya, bapaknya ya terima kasih. Kami saling menguatkan akhirnya. Saya menguatkan, sama-sama nangis waktu itu. Saya juga nangis, saya bernangis. Saya nggak bisa, termasuk salah satu hal yang tidak bisa saya tahan waktu itu. Menangis karena bersyukur banget. Kita lagi ngobrol nih, Pak, mau nggak Pak? Kalau nggak mau motornya mau saya tarik nih. Kalau nggak mau mas. Bapaknya bingung kan? Kelihatan banget bapaknya bingung. Dia lari ke rumah, ngajak istrinya, ngajak 2 orang mertuanya, jadi ibunya si Putri, jadi kakek neneknya Putri, 2 orang mertuanya, mertuanya, jadi kayak jadi ibunya si Putri, 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 jadi kayak jadi
pertama kali ibunya Putri yang saya lihat ekspresinya pertama juga bingung, salah tingkah kayak kembali lagi menjadi anak kecil yang itu apa ya, ya situlah ekspresinya, langsung aja nangis. Sudah ekspresinya cuma pertama kali saat saya melihat keluarga ini adalah menangis, waktu itu adalah menangis. Nah, menangis satu keluarga itu, bapak ibunya Putri, kakek neneknya Putri. Saya tawari lagi sama ibunya, mau nggak motornya? Kalau nggak mau motornya saya bawa pulang lagi. Mau mas, masih dengan nangis. Akhirnya motor kita turunkan, saya suruh nyoba tuh, saya suruh test drive. Saya suruh ini coba nih motornya enak nggak dipakai. Oke, sudah dipakai. Motor kita turunkan, udahlah pak, motornya masuk. Kita masukkan ke halaman rumah, ngobrol bentar, saya jelaskan segala macam, dan akhirnya kita bikin giant check dengan tulisan teman P kredit 1 unit motor, ada 2 giant check, satunya tulisannya teman P kredit dengan angka nominal 4 juta rupiah. Dan teman-teman yang saya, jadi kayak pesan yang ingin saya sampaikan di sini adalah banyak kok orang, pertama mungkin banyak putri yang lain di sekitar kita, keluarga, banyak orang baik juga di sekitar kita. Ini menjadi sebuah pengalaman hidup yang luar biasa bagi saya. Selama saya bekerja di dunia sosial ya 5 tahun lebih lah, baru ini saya mengalami saya mengalami masa yang luar biasa di mana saya bisa mengumpulkan donasi dengan angka, kalau menurut saya sih luar biasa waktu itu. Dalam waktu 24 jam, kalau bahasa kita tanpa iklan, tanpa promo dan segala macam, bener-bener digerakin nih sama Allah, hati teman-teman saya tergerak. Dalam waktu 24 jam saya berhasil, teman-teman baik saya berhasil mengumpulkan uang 4 juta rupiah dan 1 unit motor. Masih banyak orang baik di sekitar kita, dan itu mengajarkan kita bahwa ya kita harus belajar banyak tentang bersyukur. Ada yang teman saya pun yang saya ajakin itu gitu ya, kita aja kerja buat beli motor, yang ini pengen motor biar bisa kerja gitu. Nah, ya saya nggak bisa ngomong banyak, ya nggak bisa, hanya satu kata yang sangat saya pengen banget ucapan dari awal saya berdonasi dan mulai respon adalah terima kasih, sangat terima kasih kepada teman-teman. Terima kasih. Dan ternyata masih banyak orang baik di sekitar saya, di sekitar kita, di sekitar kami, di sekitar di Putri. Dan ya karena ternyata keluarga Putri itu Pak ayahnya Putri, Bu ya Putri tidak pernah mengajukan bantuan kemanapun. Seperti yang saya ceritakan di awal, tiba-tiba aja ada data masuk ke saya ke sana. Mereka nggak tahu sama sekali sama saya. Ada orang mau datang, doa apa itu aja mereka nggak tahu gitu. Terima kasih juga untuk teman-teman yang menginspirasi saya juga. Ternyata ya emang harus, kalau mau membantu orang ya kita tidak usah, karena waktu itu saya masih berpikir tentang teman-teman percaya nggak sama saya. Kalau niat kita baik, prosesnya baik, insya Allah hasilnya baik. Terima kasih tak terhingga. Sudah, pokoknya saya tidak akan bosan bilang terima kasih dan minta maaf untuk sesuatu yang mungkin tidak berkenan di hati teman-teman dengan open donasi ini. Terima kasih juga untuk beberapa Jakarta yang sudah memfasilitasi dan bisa menjaga untuk memperkuat, menjaga kepercayaan
kepercayaan teman-teman saya tentang open donasi ini. Kita doakan semoga Putri segera sehat, bapaknya Putri bisa bekerja lagi dengan motor yang diberikan oleh teman baik saya itu, dan semoga juga rezeki yang teman-teman berikan kepada Putri melalui saya. Saya hanya perantara, saya hanya menjadi jalannya aja, dan gue lewat tau, hanya cuma buat lewat, menjadi pembuka rezeki, menjadi pintu rezeki dan membuka rezeki yang lain untuk keluarga Putri. Semoga gerakan kebaikan ini tetap berlanjut. Kita bisa membantu putri-putri yang lain. Mungkin gerakan ini akan lebih matang lagi, lebih akan saya matangkan lagi gerakan ini dengan mengajak orang-orang, dengan mengajak teman-teman lain yang lebih banyak sampai keluar circle saya. Semoga banyak putri-putri lain. Terima kasih sudah mendengarkan cerita menarik ini, cerita luar biasa menurut saya, cerita luar biasa. Dalam waktu 24 jam banyak orang baik yang mendekat, dan Allah ngasih jalan yang lurus lancar lah. Cita-citanya beli motor second, dan akhirnya dibayar cash sama Allah, dikasih satu motor cash juga. Oke, sampai ketemu lagi di kisah selanjutnya. Sehat selalu teman-teman, lancar rezeki,